kan. Sekarang serba online jadi enak Om. Iya ya. Nah, dari seluruh syarat-syarat itu menurut Bang Hadi nih yang Bang Hadi kesulitan ada nggak tuh di antara syarat-syarat itu tuh? Kan lumayan banyak tuh syaratnya. Iya. Eh, apa sih yang yang agak sulitnya tuh misalnya kita mondoknya jauh kan tempatnya gini kan. Terus kita harus Mm-mm. legalisir kan, legalisir harus datang kita bawa ini kan. Oh, datang langsung Itu ya? yang ya, kalau SKCK lumayan lah ngantrinya yang lama. SKCK apa aja sih ini? Ijazah SMA, berkas yang harus disiapkan nih. Ijazah SMA, transkrip nilai, surat keterangan SKCK nih dari kepolisian, akte kelahiran, Iya. Mm. paspor, paling penting paspor. Kalau kita nggak ada paspor, kita nggak bisa daftar, Bang. Oh, jadi harus punya paspor dulu sebelum daftar ya? Iya, jadi halaman pertama apa kedua gitu. Jadi ada nomor paspornya. Kalau nggak bisa nomor paspor, kita nggak bisa ngelanjutin ke halaman berikutnya gitu. Oh, oke oke I see. Nah, kan Ya. Universitas Islam Madinah kan otomatis kuliahnya pakai bahasa Arab ya, Bang ya? Iya, tuh. Nah, itu harus bisa bahasa Arab. Apa nanti pas kita udah lolos, nanti ada belajar bahasa Arabnya dulu? Jadi buat semuanya yang kuliahnya nggak di Mm-mm. pesantren dan nggak Iya, ada soalnya basic banyak bahasa tuh kayak Arab gitu, Bang. sedikit pun, iya betul. Mm-mm. Di sini tidak diwajibkan bisa bahasa Arab. Bahkan orang yang baru mualaf sekalipun, kalau dia ditetapkan lulus, Heeh. dia sampai sini belajar mulai Bisa dari ya? nol gitu. Ada Oh. edat luganya dia, ma'had luganya. Apa sih persiapan bahasa gitu? Maksimal Mhm. maksimal 4 semester 2 tahun. Oh, Jadi 2 tahun. ya tergantung nih, misalnya punya basic bahasa Arab. Mungkin dia langsung masuk di semester 2 atau semester 3 gitu. Jadi dia cuman 6 bulan atau 1 tahun aja gitu. Tergantung itunya basicnya gitu. Berapa sih yang dapat bahasa Arabnya? Kalau Bang Hadi gimana? Apa langsung atau belajar bahasa Arab dulu? Kayaknya Bang Hadi udah langsung bisa kayaknya ya. Dikit-dikit. Kalau aneh sih langsung kuliah gitu. Makanya langsung semester 4 Uh, ini. Karena apa jadi sih? langsung kuliah Bang. Kan tadi Iya, kan ada 2 tahun dulu tuh kita belajar. Jadi kalau emang udah bisa bahasa Arab, kita nggak perlu belajar persiapan bahasa Arab lagi, langsung masuk kuliah. iya betul. Ada pilihan waktu kita sampai sini kan, ada pilih fakultas Mhm. mau langsung masuk kuliah atau ke Mhm. persiapan bahasa dulu gitu, Oh, pilihan gitu. tapi ada tesnya nggak tuh? Ada di tes juga. Misalnya kita mau masuk fakultas syariah gitu kan, Mhm. ditanya dikit lah fikih-fikih atau gimana. Kalau fakultas dakwah ditanya akidah dan lain-lain kan. Kayak gitu doang cuma Kayak Bang. yang dasar-dasarnya ya. Dasar doang, cuman sekedar apa sih, wawasan doang dikit gitu. Nah, nih yang sering banget ditanyain juga nih Bang. Pas wawancara, itu wawancara di Indonesia. Ya di Indonesia. Wawancara. Nah, itu wawancaranya apa aja tuh yang ditanyain? Apakah wawancaranya juga bahasa Arab atau nanti kita dites apa gitu? Wawancaranya sih bahasa Arab. Kayaknya langsung Oh, nanya bahasa bahasa Arab. Arab kan, tapi Mm-mm. bisa jadi eh, tidak menutup kemungkinan boleh gitu ada yang menerjemahin, penerjemah gitu samping kita kan. Itu Oh, iya iya wawancara iya. tergantung kita dapat siapa gitu. Pengujinya ya? Setiap penguji beda-beda dia ngetesnya gitu. Dan aneh kemarin dapetnya enak banget gitu. Kita pegang kertas kita kan, kertas Heeh. pendaftaran, terus kasih ke Heeh. beliau, beliau nanya nama siapa, Ya. biodata umum lah, nama siapa, Mm. terus jumlah hafalan berapa, habis itu mau fakultas apa nanti kan di UIM gitu. Setelah itu disuruh baca Quran, baca hafalan Mm. gitu kan, coba lanjutin Mm. ini kan, baca ini kan. Habis itu udah selesai gitu aja. Oh, udah. Iya, itu untung-untungan Bang. Jadi ada yang dites Ada sampai yang detail sulit banget ya. kan, dites wiki Heeh. ini, ada yang Heeh. sulit banget katanya, sampai ya gitu lah, paling rukun iman, rukun Islam gitu kan. Nah, menarik nih. Tadi kan Bang Hadi bilang ada ditanya hafalannya berapa. Nah, itu ada persyaratan nggak sih? Iya. Apakah kita harus hafiz atau kita udah ngafal beberapa juz atau ada persyaratan minimal berapa juz?
ketika kita daftar? Kalau minimal kayaknya 3 atau 5 juz gitu. Kalau nggak ada hafalan sekalipun nggak apa-apa, kan kita nanti murah salah gitu. Masih kan. bisa ya? Kirim berkas gitu. Iya, bisa. Yang penting poin penting tuh lulus aja dulu gitu. Berkas lengkap, ngaju, kalau udah lulus, udah setelahnya gampang gitu. Nah, pada saat itu Bang Hadi daftar berapa orang tuh? Teman Bang Hadi yang dari SMA, satu SMA yang sama. Oh, satu SMA tuh sekitar 9 orang kalau nggak salah. 9 orang. Dan yang keterima? Yang diterima 6. Wow, di atas 50% ya jadi persentase diterimanya ya? Iya. Cukup besar juga. Apa karena emang ponpesnya Bang Hadi emang udah pro-pro semua orangnya? Enggak Jadinya juga. yang diterima banyak. Enggak juga. Kita nggak bisa Bang Hadi memprediksi. sendiri aja kan gitu. langsung kuliah, nggak perlu tes bahasa, nggak perlu belajar bahasa Arab lagi, di tes hafalannya juga udah bisa gitu. Iya. Nah, Alhamdulillah. kan banyak yang nanya juga nih Bang, kalau akhwat bisa nggak sih kuliah di sana di UIM? Bisa. Tapi syaratnya Bisa, ya? cuma satu sih. Syaratnya ada mahram. Ada mahram di Arab. Iya, yang di sini, yang sedang lagi di sini gitu. Oh. Misalnya bisa apa aja, misalnya ada suaminya di sini, dia mau nyekolahin istrinya, ya udah istrinya daftar, dia ada berkas khusus mahram gitu. Mau suaminya, mau adeknya, kakaknya yang ada di sini, mamangnya atau siapapun, yang penting bisa jadi mahram dia gitu. Keluarga kandung ya. Jadi akhwat bisa kuliah di UIM asal ada mahramnya di sana. Iya, betul. Nah, berarti kalau nggak punya mahram nggak bisa Bang ya? Nggak bisa, karena kalau ikhwan dia yang cowok cuman satu persyaratannya, satu kertas gitu. Kalau cewek dia ada 2 kertas pendaftaran sama ini kertas mahram gitu. Ya? Dia harus ngisi kertas mahram pendamping gitu. Karena di Saudi sendiri nggak bisa masuk kita tanpa mahram gitu. Oh ya, saking ininya ya, ketatnya ya di sana. Berarti kalau yang untuk yang akhwat-akhwat yang sedang nonton ya, kalau ada berencana nih untuk kuliah di UIM, mungkin bisa dicari mahramnya anak UIM kali ya, biar bisa kuliah di sana. Tapi untuk UIM sendiri Bang, nggak ada buat akhwatnya gitu. Oh, nggak ada untuk akhwatnya? Nggak ada. Yang akhwat tuh bisa di kampus sebelah nih, Toiba, di Princess Naura, banyak gitu. Kalau di Abdul Aziz, King Abdul Aziz? Ada kayaknya akhwatnya. Tapi dipisah, tetap dipisah sih. Kuliahnya tetap dipisah, terus kampusnya biasanya terpisah juga. Kayak Toiba gini kan, ini Toiba yang deket kita ini Toiba buat cowok gitu. Yang ceweknya ada di sana gitu kan. Kalau untuk UIP sendiri khusus ikhwan. Tapi berarti masih ada kesempatan ya untuk kuliah di Timur Tengah, walaupun bukan di UIM, tapi dengan syarat kalau akhwat harus punya mahram yang ada di sana. Mahram itu bisa suami, bisa bapaknya, bisa ibunya. Kalau ibunya gimana? Adiknya. Ibunya juga boleh. Ibunya kan kesini juga ada mahramnya. Oh iya ya. Iya ibunya juga akhwat. Punya mahram, bener. Kalau misalnya mahramnya emang orang Arab asli gitu, itu tetap bisa? Ya kalau keluarga dia bisa Bang. Oh, intinya mahram gitu ya? Iya, intinya mahram gitu. Nah, by the way Bang Hadi udah berapa lama nih di Madinah? Udah memasuki 2 tahun. Ini memasuki tahun ketiga nih, kan udah mau semester 5 kan. Setelah semester ini berakhir, masuknya semester 5, insyaallah September mulainya. Dan setiap tahun pulang ya? Alhamdulillah. Sekarang belum pulang karena karena pandemi. Sekarang gimana tuh Bang? Iya, sekarang gimana tuh? Kan katanya wajib tuh. Jadi sekarang kan nggak bisa dipulangin. Jadi karena pandemi kita agak kesulitan gitu buat pulang gitu. Jadi kalau kita mau pulang kita harus rekomendasi dari KJRI, Konsulat Jenderal KJRI Jeddah atau KBRI gitu. Tapi kita udah punya visa nih,
Visanya udah dikeluarin. Jadi kalau udah punya visa, udah dibayarin kampus kan visa tuh kita harus transaksi keluar Saudi sama masuk lagi. Kalau kita nggak ada transaksi, kena denda berapa ya? Katanya sih sekitar 5 sampai 6 juta gitu. 5 sampai 6 juta ya kalau tadi melanggar ya, melanggar syarat-syarat Iya, yang udah melanggar. ditentukan. Tuh. Jadi khusus tahun ini Bang Hadi belum pulang, beserta teman-teman yang lain juga belum bisa pulang ya Bang ya? Sedang proses insya Allah. Sedang proses insya Allah ya. Semoga bisa Iya, pulang ya Bang ya, kangen ya soalnya. kangen. Sebagian orang udah pulang juga gitu. Jadi kita Oh random sebagian gitu udah pulang? dikit-dikit pulangnya. Iya, sekitar Oh iya iya iya. 200 orang udah pulang. 200-an gitu. Masih sisa Oke 700. oke oke. Banyak 700-an. Oke, Bang Hadi udah 2 tahun di Madinah dan sekarang tahun ketiga di Madinah. Gimana Iya, Bang kehidupan mahasiswa di Madinah? Tapi by the way sebelum dijawab, untuk teman-teman yang lagi nonton, sekarang kita akan buka komennya. sih. Iya. Untuk yang ingin bertanya silahkan langsung tulis di komen. Silahkan Bang dijawab gimana kehidupan mahasiswa di Madinah, di Arab. Iya. Kehidupan mahasiswa di Arab. Ya, kita kalau pagi kuliah sampai siang gitu kan. Siang istirahat, makan, istirahat. Habis itu sore habis asar pada ke Masjid Nabawi itu. Kebanyakan. Hampir 80%, 70-80% lah. Masjid Nabawi buat apa? Buat ikut halaqah tahfiz gitu. Halaqah tahfiz Oh, atau ada halaqah halakohnya juga di tilawah. sana. Iya, ada halaqahnya juga. Sampai terus habis tahfiz ada kajiannya juga kan di Masjid Nabawi itu ada halaqah-halaqah, ada pengajiannya juga gitu. Ada kajian-kajian Islam yang dibawain emang syekh-syekh yang punya ilmu tinggi gitu. Nah, kalau malamnya, situasi malamnya gimana, Bang? Malam mandiri sih. Mandiri ya. Nah, kalau Bang Adi sendiri di sana itu bergaul sama orang-orang dari luar juga atau bergaulnya sama orang-orang Indonesia aja tuh, Bang? Terus teman-teman di sana tuh gimana sih? Teman-teman yang dari bukan negara kita tuh sikapnya tuh gimana sih di UIM Oh itu iya, sendiri? ini yang paling penting. Kita harus apa sih? Adaptasi dulu gitu. Lama juga adaptasi kok. Ya, Setiap adaptasi. negara kan beda-beda kan adabnya. Ada yang terlalu bercandanya kok kasar gini kan. Kita beda-beda gitu. Ada yang kalau nanya ke dosen nunjuknya pakai tangan kiri kan. Kan kalau kita kan nggak sopan gitu kan, Bang. Serba-serbi lah. Apa sih? Akhlak apa sih? Sifat-sifat setiap negara gitu kan. Jadi harus adaptasi dulu, Bang ya. Adaptasi penting itu. Nah, kalau Bang Hadi bergaul nggak? Suka bergaul sama yang dari luar Indonesia gitu atau gimana? Suka juga. Jadi kita di asrama tuh satu kamar ada yang 2 orang, ada yang 4 orang gitu kan. Iya. Ada yang 3 orang. Jadi satu kamar tuh tidak boleh satu negara gitu, Bang. Oh, jadi harus sama Ada yang negara yang berbeda ya? iya diatur sama sama kampus gitu. Ada yang sama Malaysia, ada yang sama orang Asia, ada yang sama orang Eropa, ada yang sama orang Afrika, macam-macam lah. Nah, kalau Bang Hadi sama orang mana nih? Aneh kebetulan sama orang Malaysia nih. Oh, Malaysia. Oh, masih Iya. inilah ya, Masih masih satu serumpun bahasa. ya. Masih satu bahasa. Nah, tuh ngomongnya Masih gimana tuh? paham lah. Kan sama-sama Melayu, tapi kan sama-sama bisa bahasa Arab juga. Nah, kalau lagi di Iya. dalam asrama tuh ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa aneh awal-awal dulu pakai bahasa Arab kan takutnya dia nggak paham kan. Habis itu Iya, ya kadang-kadang bahasa Arab, kadang-kadang bahasa kita mereka ngerti juga, tapi kalau mereka ngomong agak susah gitu kita. Oh, kitanya ya yang susah Kitanya yang susah. pahaminnya ya. Kalau mereka gampang memahaminya, ya. Oke, oke. Nah, kalau Bang Adi sendiri di sana itu ngambil kuliah S1 ya? S1 Iya. atau jadi kalau di UIM itu gimana sih? Apakah ada D3-nya, S1-nya atau ada S2-nya juga atau bahkan doktoralnya juga? Iya, di sini ada S1, S2, S3.
Oh, lengkap ya. lengkap. Kalau untuk Tapi Bang Hadi untuk sendiri sedang S1 ya. iya lagi S1. Untuk yang mau lanjut S2, dia harus lulusan dari Arab Saudi gitu. Kampus pas S1-nya gitu. Oh, jadi kalau mau daftar S2 di Iya, sana syaratnya itu kita harus lulus S1-nya di sana juga. iya betul Di Bang. sananya juga tuh maksudnya satu negara di Arab atau harus satu kuliah, satu universitas yang sama? Untuk UIM aneh, setahu aneh ya, yang pengalaman Hmm, dari senior-senior yang S2, untuk Universitas Islam Madinah dan Ummul Qura Makkah itu harus lulusan sana, Bang. Tapi selain kampus lain tuh oke oke. bisa gitu, misalnya kita S1-nya di UIM, S2-nya di Toiba gitu, di kampus Saudi, bisa gitu katanya. Tapi kalau untuk yang misalnya S1-nya di Indo nih, pengen sih kuliah S2 di Arab, itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya, Kalau harus di UIM ya, UIM ya. ya harus harus nggak di UIM aja, Bang, di semuanya harus harus S1-nya di sini. Dia kalau Hmm, misalnya ya ada ya. teman-teman yang udah S2, selesai S2 sampai sini ngulang lagi S1 deh. Kuliah lagi. Oh, Kuliah jadi dari kalau semester. ya dia mau S2, kalau udah lulus S1 di Indonesia, jadi syaratnya juga dia harus S1 dulu di sini ya, Iya betul, Bang. baru bisa lanjut S2 di sana. Nah, kalau Iya. Bang Adi sendiri ada rencana apa nih kalau udah lulus S1 ataukah mau lanjut ke S2 atau gimana atau balik ke Indonesia untuk syiar? Nah, Insya Allah. nunggu keputusan juga sih, kalau orang tua pengennya S2 di sini, tapi kita lihat Hmm. kondisi nantilah. Kalau S2 di sana pendaftaran yang untuk Bang Hadi nih, Bang Hadi kan misalnya udah lulus S1 di UIM ya dan pengen lanjut S2 di UIM itu lebih mudah dibandingkan dari SMA ke S1-nya daftar di Indonesianya apa lebih sulit ketika daftar S2-nya? Apa karena udah S1 di UIM jadi mudah banget daftarnya atau gimana tuh, Bang? Enggak juga. Jadi yang bisa lanjut S2 sama S3 tuh Hmm? presentasinya dikit banget, Bang. Oh, justru susah ya? Saking Persentasenya dikit ya? iya, iya saking apa ketatnya penerimaan gitu buat S2 gitu. Kalau udah lulus S2 tuh, oh udah Masya Allah banget tuh. Udah diuji banget tuh. Ini ada yang nanya di komen, by the way, ngomong-ngomong, Ah Iya. Hadi sudah berapa persen persiapan pernikahannya katanya? Nggak tahu. Gimana tuh? Boleh dijawab nggak tuh? Nantilah abangannya aja belum nikah. Oh, oke oke. Nah, Bang, kalau untuk yang daftar kan berkas-berkas ya, Bang ya? Iya. Berkas-berkas. Nah, itu ketika kita daftar, pas awal-awal daftar, itu boleh nggak sih berkasnya nyicil atau harus berkasnya lengkap semuanya? Harus lengkap. Dia ada kayak jangka waktu gitu ya. Aneh Hmm. lupa 10 hari atau sebulan gitu harus dilengkapin. Kan setelah dilengkapin tuh mau diperiksa. Oh iya iya iya. Jadi Saking nggak boleh banyaknya nyicil berkas ya? kan makanya ya saking banyaknya berkas makanya sampai 2 tahun gitu. Oke oke oke. Nah, selama empat Iya. semester dan ini menuju semester kelima, Bang, kesulitan apa aja nih Bang yang Bang Adi hadepin ketika kan kulturnya beda kuliah belajar di Indonesia dan belajar di Iya, Timur betul. Tengah gitu. Apalagi Bang Hadi juga udah 4 semester dan Bang Hadi juga ngambilnya fakultas dakwah ya, Iya, dakwah. ya fakultas yang berat juga gitu loh. Nah itu gimana Bang? Ada hal-hal kesulitan apa aja ataukah di sana itu tugasnya dikasih dosennya banyak banget dan harus meneliti atau gimana gitu Bang? Enggak, kesulitannya ya aneh ya wajar sih kehidupan kan. Jadi semakin tinggi semakin sulit gitu. Hmm, Aneh waktu semester awal tuh masih oh santai lah kayak gini kan. Habis itu masuk lagi ya. semester 2 kok makin rumit gitu kan. Naik semester 3 semester 4 seterusnya makin rumit, Bang. Tapi insya Allah kalau memang sungguh-sungguh, insya Allah bisa gitu. Nah itu Nggak, masalah tugas menugas gimana Bang kalau di sana? tugas ya biasanya dikasih tugas, eh, kata dosen, ringkas nih.
dari buku ini gitu, dari Hmm. halaman ini ke sini Ya. gitu, kita ringkas Hmm. gitu kan, besok dikumpul gitu. Itu penting itu ada nilai. Jadi pembagian nilainya dari 100 eh, 40 ini buat mid semester gitu. Oh iya iya iya. Ya, 40 tuh sesuai tergantung dosen gitu, mau ngasih 20 buat ujian, terus 10 buat absen, 10-nya buat nilai, 10-nya buat tugas gitu. Ada yang langsung 40 sekali ujian gitu. Nah, jadi 60 sisanya itu untuk ujian akhir semester. Oke oke. Tadi ada nanya ke Ahwat ada yang kuliah di UIN nggak? Jawabannya enggak ya. Tapi bisa di Enggak ada. universitas lain di Arab. Cuma syaratnya ada Ya, mahromnya. Ini ada mahram, yang ya. nanya lagi syarat bikin SIM di Madinah gimana Ustadz Hadi katanya. Cara bikin SIM. Repot bikin SIM, lama banget, kita harus 10 hari belajar gitu, nggak kayak di Indo kan sehari dites langsung kan. Kalau Hmm. di sini kita dites, habis itu 10 hari belajar dulu gitu. Ini di luar Oh topik, jadi tapi nggak apa-apa lah. nggak apa-apa untuk pengetahuan yang lainnya ya. Nah, Iya, by the way siap. Bang Hadi di sana dari asrama ke kampus itu deket apa gimana? Apa jalan kaki? Cukup jalan kaki berapa menit gitu? Ini semuanya di semua apa sih, semua gedung ada di kampus gitu, dalam kampus. Dari masjid ada Oh, 2 di kampus nih, asrama, dapur, tempat kuliah. Tinggal jalan lah, tinggal jalan dikit. berarti deket ya karena satu seluruh ini ada di asrama di kampus juga satu gedung gitu ya. Iya, satu satu enggak, bukan satu gedung, satu kawasan gitu, satu Satu wilayah, lingkungan satu ya, area. satu lingkungan ya. Ya benar-benar. Satu Oke. lingkungan. Benar. Nah, kan sekarang lagi pandemi ini di Arab kan juga di Arab juga kondisinya ya nggak beda-beda jauh. Nah, itu Iya. kuliahnya gimana, Bang? Apakah sama kayak kita via online juga, via Zoom gitu? Iya, kita mulai dari Februari akhir itu udah mulai ujian belajar online gitu dari Blackboard. Ada yang dari Zoom gitu. Hmm. Sampai ujian pun kita online gitu. Dikasih soal, dikasih waktu gitu. Kayak Indonesia lah, kayak semua negara kayaknya Hmm. kayak gitu semua sih. Ah, nggak bisa bayangin nih dikasih soal ujian terus isinya semuanya bahasa Arab. Aneh Dan pernah ya tuh kita harus 50 soal dalam gimana waktu gimana? 50 soal dalam waktu 15 menit apa 20 menit gitu. Wah, gitu. Parah, Waduh, banyak banget. Waktunya dikit, kasih soalnya kayak gitu kan. itu Banyak. itu dosennya by the way killer apa gimana itu? Kayaknya killer ya. Nah, oke. Selama Bang Hadi udah 2 tahun di Madinah di UWIM, benefit apa nih yang udah Bang Hadi dapetin nih? Keuntungan-keuntungannya bisa kuliah di sana tuh apa aja tuh, Bang? Yang pertama, kita nggak perlu lagi, orang tua nggak perlu mikirin dana lagi kan, mau dana kuliah, mau dana Oh iya, itu ya. kehidupan kan, udah Jadi fasilitasi. nggak ngerepotin orang tua ya, Masya Allah banget ya. Nggak ngerepotin, alhamdulillah. Beasiswanya sini tuh, yang pertama tuh tiket PP setiap tahun. Heeh. Yang BP kedua lagi. uang saku tiap Uang bulan. saku Walaupun nggak tiap banyak sih, bulan. sekitar tiap bulan tuh 3 jutaan. 840 real kalau di real. Itu banyak ya. Terus, Itu banyak iya, ya. tapi kalau dipakai di sini kan 840 real, Oh ya Bang. kalau dipakai standar ya, kalau dipakai di sana ya. Iya. Oke, oke, oke. Habis tuh Apalagi uang Bang saku, keuntungannya? habis tuh uang buku setiap tahun. Sama tuh kayak uang bulanan, 840 real. Itu nggak habis Hmm. buat beli buku. Paling buat beli buku lain Hmm. gitu. Habis itu eh, rumah sakit gratis. Mau Rumah sakit sakit apapun. gratis. Iya, kalau kita punya istri melahirin di di rumah sakit Najwa itu gratis. Kita mau berobat apapun gratis, Bang. Wow. Cuman pakai kartu Wow. kartu mahasiswa. Habis itu asrama gratis, air Hmm. bebas makainya, listrik bebas. Pokoknya serba gratis lah. Terus ada program umroh gratis juga kan dari kampus gitu. Ada jalan-jalan. Banyak lah, terus banyak lah door-prize dari kampus gitu kan. Oke, oke. Ini ada beberapa yang nanya lagi nih ya. Coba kita lihat. Nanya ya. Uang buku boleh nggak dipakai buat beli kuota, Ustadz? Gimana ya? Beli kuota pakai uang jajan dong.
Iya karena dikasih uang saku ya di sana ya. Iya, sebulan. Terus juga di apa ada apa sih di diskonin duit makan gitu. Ada uang uang makan kita Hmm. bayar sendiri, tapi murah banget gitu kayak di Indo gitu. Kalau pagi cuman 1 real atau 4.000 gitu udah dapet banyak gitu kan, tapi nggak ada nasi kalau pagi. Kalau siang Hmm. kita dapat nasi 2 real bayarnya sekitar 8.000 lah, hampir 8.000. Malam juga 8.000 gitu. Jadi sehari cuman 20.000 gitu. Makan udah puas banget. Banyak menunya lagi. Nih ya juga uang untuk resepsi pernikahan gimana bang? Nih yang nanya lucu-lucu ya. Yang nanya lucu-lucu ya. Ya temen Bahasnya aneh yang nanya. nikah-nikah aja nih. Oke, karena kita udah pengen pengen bentar lagi selesai ya. Iya. Ini kayak sebentar banget, merasa sebentar banget nih aneh nih. Karena ini harusnya ilmunya bisa digali lebih banyak lagi, infonya bisa lebih banyak lagi. Nah, Iya. mungkin suka dukanya sih bang di sana tuh di kuliah di Timur Tengah, suka dukanya tuh gimana sih? Suka duka ya kita ya namanya merantau ingat keluarga kan, ingat orang tua. Rindu sih, Mm-mm. suka dukanya rindu. Kalau untuk kehidupan insya Allah dijamin kan. Mm-mm. Kalau sampai bilang, ih ada yang makan susah, itu nggak ada. Makan kenyang terus ini insya Insya Allah. Allah ya. Iya Subur ya. dikasih uang jajan. Alhamdulillah terus mau ke Masjid Nabawi juga gampang gitu kan. Mau umroh juga tinggal bayar ongkos sama duit hotel gitu. Makan kayak gitu aja. Nggak ada kayak kita kan nggak ada sampai mahal 20 juta. Sekali umroh tuh paling Mhm. cuman habis 600 Oh iya ribu bang. tuh. Iya. Oh, Tapi jadi untuk kalau kita pengen umroh di sana, ya ketika kita kuliah di UIM, itu biayanya murah banget ya? tinggal berangkat aja ke Mekah gitu. Nggak ada administrasi Ini lain ini gitu. ini sebenarnya nggak habis pikir ya. Jadi kuliah di UIM itu pertama kita dari segi ekonomi dikasih, dibiayain. Iya, Terus ilmunya juga masya Allah banget, ilmu dunia akhirat. Mau umroh pun itu tinggal berangkat dengan biaya yang tinggal murah. berangkat bang. Iya, Sholat di sana, di masjid sana, ganjarannya. pahalanya berkali-kali lipat. Tuh, itu Tapi kayak kalau dunia untuk akhirat haji tuh itu udah ada di bayar genggaman haji. kita ya. Oh, kalau haji gimana Tapi haji? Bayar ya? haji bayar dia ada tasreh karena memang kuotanya terbatas kan, jadi harus bayar gitu. Tasrehnya sama kayak Indonesia sekitar 30 juta ya, 30 juta. Tapi Mhm. bedanya kalau kita udah di sini kita ada duit tahun ini bayar langsung haji gitu, nggak ada antri-antri lagi. Wow. Oh, oke oke. Nah, kalau dukanya Bang, ada nggak sih dukanya, nggak enaknya kuliah di sana atau Nggak tinggal di enaknya sana? apa ya? Sampai mikir loh, nggak enaknya apa ya? Enak semua Ya kayaknya nih Bang. gimana kita difasilitasi semua ya. Yang paling berat sih, amanah banget nih. Mhm. Nikmat dan amanah kalau Oh iya kata benar sih ya. kita waktu dinasihatin sebelum kesini kan, ini nikmat dan amanah. Sangat berat banget amanahnya sini. Ya. Kita semua difasilitasi di kampus juga ada wifi-nya kan, wifi di mana-mana. Tapi kalau di Mhm. dalam asrama nggak Mhm. ada gitu. Kalau di luar, di kelas ada, di kantor ada, di mana-mana ada wifi-nya. Jadi yang menjadi tantangannya adalah kita udah diberikan amanah nih. Kita udah dibiayain segala-galanya, tinggal kitanya Iya, sendiri kita mau berusaha rajin di kampus atau kita kayak mesia-siakan amanah itu Bang ya. betul bang. Ini Ini ada yang by nanya the way nih, ada ini banyak yang nanya. eh, ada peluang jadi TKI terus sambil kuliah nggak? Ya, nggak gitu. Ini boleh nih boleh. Gitu gimana Bang? Iya, Gimana Bang? Boleh tuh jadi lumayan tuh. Pinter kalau juga di itu. kalau di Saudi ini Heeh. apa? Dia sesuai visa kita gitu. Kalau visa kita pelajar, Oh, kita harus visa belajar. Kalau pelajar ya. visa, Oh, ya, oke oke. kalau kita visa pelajar jadi gratis gitu. Ada juga nih yang mau kuliah di UIM tapi nggak mau ribet gitu nunggu lama kan. Terus seleksinya Mm-mm. juga banyak. Ada lewat jalur mandiri gitu. Tapi berbayar gitu, kita bayar sendiri. Jadi nggak bisa ya kalau mau kuliah sekaligus jadi TKI ya di Kerja sana nggak bisa nggak kerja bisa, karena kita visa pelajar. visa Oke, nih pelajar. Bang terakhir nih terakhir ya the last but not least. Ya,
udah mau Coba jam. berikan motivasi dong Bang untuk orang-orang yang pengen pengen daftar ke Timur Tengah nih, pengen kuliah di sana. Cuma mereka merasa pesimis Bang. Ah, gue mah nggak bisa apa-apa. Ah, gue mah nggak bisa ini, gue nggak bisa itu. Tapi sebenarnya mereka pengen gitu. Coba closing statementnya Bang. Iya. Yang pertama, niat dulu kan, kita punya niat, terus habis niat ya kita perjuangin niat itu. Terus kalau Mm-mm. ada peluang, peluang apapun itu. Aneh dulu nyari-nyari peluang tuh, mau peluang di Lipia, mau peluang di ini. Dan kebetulan UIM sekarang lagi buka pendaftaran nih dari 1 Juni sampai terakhir 1 September. Oh, jadi UIM sekarang buka pendaftaran dari 1 Juni sampai 1 September terakhir. oke Karena oke. setelah Jangan satu lupa September dicatat ya. udah dapet ini lagi apa? Udah mulai kuliah lagi gitu. Hmm, ya ya ya. Pokoknya kalau ada peluang, apapun peluang itu, Hmm, dan ya yang pastinya gratis juga kan daftar, cuman daftar online, cuman kita bayar kepengurusan doang kan. Beda yang sama kampus-kampus yang lain gitu yang ada bayaran. Kalau bisa sih yang gratis sih biar nggak nyusahin orang tua gitu. benar 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 banget. Jadi intinya adalah selagi ada peluang ya, kita harus Gas manfaatin terus. peluang dengan baik ya Bang. Apalagi Iya, yang nggak dikenakan biaya yang banyak. Jadi apa salahnya untuk mencoba mendaftar. betul, Jadi betul. jangan langsung pesimis dulu Bang ya untuk kuliah di sana. Karena Jangan prospek pesimis. kuliah beasiswa di Timur Tengah itu sangat luar biasa Bang ya. Iya. Wow. Yang nggak punya basic pun nggak usah pesimis, daftar daftar aja Yang nggak gitu. punya basic pun masih bisa daftar, masih ada peluang ya. Hmm. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi nonton, mulai saat ini nih lagi mumpung lagi dibuka pendaftaran, jangan lupa langsung coba, langsung ambil Iya. kesempatannya nih. Jangan menyesal di suatu hari nanti ya. Kalau Oke, ada pertanyaan sekarang ya. atau pengen Oh berkas-berkas ya kan gimana apa tuh aja Bang? sih yang pokoknya Hmm, ya bisa hmm. DM aja sih, DM ke IG Bisa DM atau aja ya. ya. Benar-benar. Bisa Banyak nih langsung di sebenarnya kalau DM mau kalau misalnya. dibahas info-infonya banyak banget tuh. Ya. Link Jadi kalau pendaftaran. masih Iya. ada yang masih penasaran, masih pengen tanya-tanya lagi karena waktu kita sudah terbatas hanya 1 jam saja Iya. maksimal IG di live, jadi bisa langsung DM ke Bang IG-nya Bang Hadi dan jangan lupa Iya, di nanti follow insya juga Allah ya IG-nya dijelasin. ya. Kalau itu terserah kalian. Oke, Oke, Bang, alhamdulillah kita sudah mencapai Ya, di ujung acara ya. Alhamdulillah banget nih. iya, Akhirnya kita dapat pengetahuan yang luas banget, info yang sangat berarti banget iya, untuk mereka-mereka yang sedang mencari beasiswa di Timur Tengah. Gimana sih syarat-syaratnya, gimana kesulitannya, peluangnya seperti apa, keuntungannya seperti apa, dan alhamdulillah banget sudah dijelaskan oleh Bang Hadi. Alhamdulillah banget nih, pembicara kita adalah iya, orang yang sangat tepat pada kali ini. Oke Bang, syukron Bang. insya Allah. Syukron waktunya, Iya, terima terima kasih kasih juga atas Bang. waktu yang Iya, ya sudah iya, dikorbankan. Selamat memulai aktivitas lagi ya. siap. Dan semoga Iya, sukses terus Bang. iya. Terima kasih juga para penonton. Semoga bisa menginspirasi. Ambil yang baiknya aja, yang buruknya nggak usah diambil. Siap, Siap. siap, siap. Oke, itu aja dari Semenit kita di sebelum. acara Mitos pada kali ini ya. Sekian dari Iya, kita siap. ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.